Kompas.com. Pada Tanya Dokter kali ini, aku mau mengajak sahabat Kompas.com untuk berbincang dengan Dr. Ari Kusuma selaku Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Perbincangan ini terjadi berdasarkan kasus warga Tasikmalaya, Ibu Heni, yang tidak sadar bahwa dirinya tengah hamil sampai akhirnya ia melahirkan setelah 1 jam merasakan mulas dan tanda-tanda melahirkan lainnya. Jadi bagi kamu yang penasaran mengenai penjelasan medisnya, yuk simak video ini. Halo Dr. Ari, terima kasih sudah bersedia untuk bertemu dengan Kompas.com. Perkenalkan, saya Mutiara yang akan mewakili rasa penasaran dari masyarakat nih mengenai topik yang sedang gempar banget di masyarakat ya Pak. Jadi topik yang aku mau bahas ini mengenai critical pregnancy ya, tentang kehamilan samar. Karena kasusnya kemarin ini baru kejadian oleh Ibu Heni ya di daerah Tasikmalaya, di mana ia melahirkan tapi nggak sadar kalau dia hamil nih Pak. Dan dia baru sadar 1 jam sebelum melahirkan. Begitu. Dan aku merasa ini informasi yang penting karena memang selama pandemi ini angka kehamilan itu terus bertambah ya Pak, hingga 400.000 kehamilan. Bagaimana nih pendapat Bapak soal kehamilan samar ini? Apakah mungkin sang ibu tidak sadar begitu? Terima kasih Mbak Mutiara, senang sekali bisa berkolaborasi sekalian memberikan informasi. Intinya begini, memang benar di era COVID ini yang orang bilang COVID-nya negatif tapi pack testnya positif, kayak gitu ya. Iya betul. Masyarakat kebanyakan work from home. Yeah. Nah, bicara tentang kehamilan yang katanya 1 jam melahirkan, ini memang sangat sulit atau mungkin bisa dikatakan tidak mungkin dijelaskan secara ilmiah. Karena kita tahu hamil itu adalah suatu proses di mana terjadi pertemuan antara sel telur dengan sperma dan sel telur di saluran telur, lalu dia sama-sama akan menanam di rahim dan membesar sampai 9 bulan. Jadi terjadinya tiba-tiba 1 jam, yaitu kayaknya sangat sulit atau tidak mungkin dijelaskan secara ilmiah gitu loh. Soal tadi dikatakan ada yang namanya critical pregnancy, itu kan sebenarnya kehamilan yang tidak terdeteksi oleh tes kehamilan. Oke. Jadi kita tahu namanya kehamilan itu memang nantinya awal-awalnya ada namanya tanda kehamilan, ada namanya tanda pasti kehamilan. Tanda kehamilan itu seperti lambat mens, mual, periksa kencing positif, itu tanda kehamilan, tapi bukan tanda pasti. Tidak semua orang, kalau dibalik tidak semua orang mual itu hamil, tidak semua orang terlambat mens itu hamil. Nah, itu pertama. Yang kedua, tanda pasti, kapan pastinya? Pastinya itu tadi, kalau mungkin dia makin besar, ada terasa gerakan bayi, ya, perutnya besar, yang bagus lagi terdengar denyut jantung bayi. Kapan itu terdengar? Biasanya di atas 3-4 bulan. Nah, oleh karena itu, kalau tadi yang namanya kehamilan dideteksi oleh tes kehamilan itu, ya mungkin pada awal-awal, jarang sekali terjadi pada kehamilan yang sudah besar. Okay. Kalau bicara dengan kasus itu, memang sulit sekali saya menjelaskan karena, mohon maaf ya, hamilnya beratnya katanya bayinya 3,4 Ya, kilo. betul-betul. Masalah. Nah, kebayang nggak ada di perut, mohon maaf nih, kalau di perutnya Mbak Mutiara, ada bayi 3,4 kilo, ditambah air ketuban, ditambah, ya harusnya nggak terasa tuh, gitu loh, nggak mungkin terasa. Karena belum lagi pertambahan berat badan pada seorang hamil jelas. Gitu. Dan asal Anda tahu, Allah sudah memberikan mukjizat buat kita semua, buat seorang wanita, di mana rahim itu cuma beratnya 30 gram, panjangnya 7-8 cm. Dengan kemampuan jabang bayi tadi yang nempel, dia membesar. Setelah membesar, dia akan mengecil kembali. Itu merupakan suatu proses semua. Jadi kalau dikatakan 1 jam, terus yang katanya tiba-tiba 1 jam merasa kehamilan, ya mungkin 1 jamnya itu ya dia rasa mules mau melahirkan gitu loh. Jadi akhirnya ya udah keluar bawah gitu. Ya itu yang mungkin yang saya bisa jelaskan tentang proses kehamilan yang sebenarnya. Oke, memang menarik ya bahwa memang tidak mungkin ya tidak ada gejala begitu. Tapi yang terjadi di Ibu Heni adalah menurut pengakuannya bahwa beliau sampai proses kelahiran itu masih mengalami menstruasi nih Pak. Gimana tuh? Kira-kira mungkin nggak sih ini?
Jadi kita harus lihat dulu definisi mens ini apa. Haid itu adalah luruhnya dinding rahim secara periodik dan siklik, terjadi tiap bulan, ada waktu 5 atau 6 hari. Nah ini harus lihat. Justru namanya orang hamil kan tanda-tandanya salah satunya tidak terlambat mens atau tidak mens. Tapi mungkinlah orang hamil itu ada perdarahan. Jadi mungkin ini bukan mens, tapi ini mungkin ada perdarahan selama dia mengalami masa kehamilan. Perdarahannya dari mana? Ya macam-macam. Mungkin perdarahannya posisi hari-harinya agak ke bawah, atau dia selama ini ada kontraksi, ya ada hal-hal yang terasa dia flek-flek apa segalanya. Mungkin itu yang saya bisa jelasin. Mungkin juga bukan mens, bisa jadi gitu loh. Tapi kan berbicara soal kasus ini, ya seperti kita ngomong, mohon maaf ya kalau saya bilang air sama minyak gitu loh. Ya terserah, ini mau dianggap minyak, mau dianggap air, ya silakan. Tapi ya dari segi keilmuan medis, sepertinya sangat sulit kita jelaskan lah kasarnya. Oke. Kemudian yang aku baca-baca juga nih ya, bahwa kehamilan samar ini kan tidak bisa terdeteksi ya, bahkan alat USG pun kadang-kadang tidak bisa mendeteksi. Itu gimana tuh Pak penjelasan mengenai hal itu? Jadi gini Mbak, memang kalau namanya tadi saya bilang kehamilan yang kehamilan yang tidak terdeteksi ini ya biasanya pada awal-awal lah. Kalau sudah besar mungkin nggak ada yang sempurna, tapi insya Allah 99% sih terdeteksi lah dengan USG. Kalau kehamilannya sudah misalnya 4 bulan, 5 bulan segala macam, ya kita nggak tahu. Jangan-jangan ini ibu emang selama ini tidak pernah periksa kehamilan. Ya kalau tiba-tiba tahunya pas 9 bulan, ya memang kita harus maklumi beliau, ibu itu, bahwa dia tidak terdeteksi lah kasar itu, karena dia tidak. Tapi dengan USG, walaupun USG juga banyak pengaruhnya, tergantung dari usia kehamilannya, tergantung dari, mohon maaf, kita USG pada ibu yang gemuk lain mungkin beda, juga posisi janin segala macam, usia hamil segala macam, itu bisa mempengaruhi dalam kehamilan. Tapi insya Allah kalau dia pemeriksaannya rutin, disarankan oleh pemerintah, ya harusnya sih terdeteksi itu. Gitu. Oke. Baik gitu. Oke. Kemudian untuk kehamilan samar ini nih Pak, sering terjadi nggak sih sebenarnya? Dokter sendiri pernah nggak nih menangani kasus untuk kehamilan samar ini? Nah sebetulnya gini, disebut kehamilan samar, ya kalau menurut saya ya pada awal-awal kehamilan, pada usia-usia awal. Tapi kalau sudah apalagi melewati 3-4 bulan, ya harusnya sudah terdeteksi. Orang jelas ibunya ada penambahan berat badan, jelas ibunya misalkan kalau awal mungkin ada mual, ya oke, minimal penambahan berat badan, jelas. Apalagi tadi katakan ada pemeriksaan penunjang USG apa segala macam, itu jelas tahu. Zaman dulu orang ada USG, mungkin orang tahu juga tuh ada kehamilan, kasar gitulah. Iya betul. Ya pada sekarang dengan ada teknologi USG, ya harusnya bisa terdeteksi lah. Oke. Kemudian sebenarnya faktor apa saja sih Pak? Sorry Dok, kira-kira bagaimana nih cara kita, misalkan aku nanti hamil, terus bagaimana nih aku bisa tahu kalau misalkan aku sedang mengalami kehamilan samar ini nih gitu? Karena yang dialami si Ibu Heni ini memang dia tidak menyadari sama sekali begitu, sampai akhirnya dia melahirkan gitu. Intinya yang paling baik adalah kehamilan harus dipersiapkan. Oke. Jangan kehamilan tidak dipersiapkan atau tidak diinginkan, harus dipersiapkan. Ini yang penting dulu. Dengan dipersiapkan, baik masalah fisik, masalah mental, gizinya, segala macam itu siapkan dulu. Nah, waktu dia merasa hamil, pastinya lah ada tanda-tanda. Dan kita tahu dari sampaikan, tanda-tandanya misalkan ada terlambat mens, ada rasa perubahan pada badannya, payudara tegang, ada rasa mual. Ya, kalau udah gitu, monggo silahkan, wah terlambat nih, saya mau periksa kencing dengan pap test tadi, silahkan periksa. Ternyata masih negatif, ya terus dievaluasi per bulan, inilah perlunya yang namanya antenatal care untuk mendeteksi sejak awal adanya kondisi kehamilan atau tidak. Sampai nanti benar hamil, nanti ada pemeriksaannya kapan setiap bulan, kapan harus setiap 2 minggu, kapan setiap itu sampai proses persalinan. Dan akan dipantau oleh petugas kesehatan, baik itu bidan, dokter umum atau enggak
kami sebagai spesialis untuk memantau ada masalah apa enggak sama kehamilannya, gimana berat badannya, gimana pertumbuhan bayinya, gimana kondisinya segala macam. Sampai akhirnya ternyata ada permasalahan, misalnya tensinya tinggi, ada permasalahan berat badannya atau ada anemia, pasti kan akan dirujuk ke rumah sakit yang notabene di situ ada dokter-dokter spesialis yang mungkin akan bisa memeriksakan lebih lanjut. Oke, berarti memang untuk pasangan baru nih harus mateng banget nih ya Pak untuk masalah kehamilan dan lain-lainnya begitu. Ya betul, semua harus direncanakan. Makanya keluarga KB pun juga kan keluarga berencana, hamil juga berencana juga. Oke, kemudian nih Pak, kita balik lagi ya ke Ibu Henny ini. Berdasarkan pengakuan bahwa dia tidak menyadari dirinya hamil begitu. Kemudian berarti diasumsikan selama dia hamil dia tidak memberikan nutrisi mungkin yang cukup untuk anaknya. Kemudian dia juga tidak membatasi kegiatan karena dia sedang hamil. Gimana nih? Kira-kira ada dampak spesifik nggak sih untuk sang ibu dan janinnya begitu? Ya kalau dampak spesifik sih kan jelas ada. Tapi selama ibunya tiap hari, berarti dia juga makan ibunya tiap hari. Ibunya makan, ibunya beraktivitas, mungkin ibu jalan-jalan olahraga juga, mengkonsumsi makanan dari awal. Ya otomatis makanan itu untuk siapa? Ya untuk bayinya. Ya otomatis si bayinya ya tumbuh. Ya terus terang dengan dikatakan bayi itu beratnya 3,4, insya Allah ini adalah bayi yang tumbuh bagus. Iya, saya sih terus terang belum lihat videonya jujur aja, tapi dengan 3,4 insya Allah ini pertumbuhan bagus si bayinya. Nah, tambah lagi ya pastinya ibunya juga insya Allah gizinya biasanya sih bagus juga kalau bayinya bagus gitu loh. Dan kalau ditanya apa berarti dia nggak memberikan gizi, loh ibunya makan loh tiap hari, pasti itu kan untuk si bayi juga. Oke, kemudian terakhir nih Pak. Jadi bukan kemarin, tadi aku baca untuk kelahiran normal itu memang perlu diadakan tes-tes secara medis gitu ya, kayak untuk memeriksa berat bayinya segala macam. Nah, sedangkan kalau di kasusnya Bu Henny ini dia melahirkan tanpa ada proses pemeriksaan terlebih dahulu nih. Tiba-tiba lahir saja dibantu oleh bidan. Gimana tuh Pak? Jadi gini, makanya tadi ada yang namanya proses antenatal care. Pemeriksaan sebelum selama masa kehamilan itu. Itu ada prosesnya dari trimester pertama sampai 3 bulan, lalu meningkat lagi sampai 8-9 bulan sampai akhirnya pemeriksaan secara rutin. Dalam pemeriksaan itu pastinya lah si ibu dipantau dari masalah keadaan umumnya, tensinya, berat badannya, pertumbuhan rahimnya, pertumbuhan berat badan bayinya, sampai masalah gizinya, mungkin laboratoriumnya, semua dipantau. Ini kan kita ngomong secara normalnya. Memang ini tidak bisa dibandingkan dengan ibu tadi. Maaf ya, lo ibunya orang nggak pernah ANC, nggak pernah periksa ini ya kita susah membandingkannya. Ibarat satu, ada orang bilang saya tiba-tiba sampai Bogor nih, tapi yang satu bilang bahwa untuk sampai Bogor dari Jakarta perlu proses loh, berangkat dari sini naik mobil ini lewat jalan juga. Tapi kalau udah tiba-tiba sampai Bogor tuh udah itu ya saya belum nggak berani ikut menjelaskan gitu loh. Silakan aja persepsi masing-masing. Tapi insya Allah yang saya bisa jelaskan di sini adalah hal-hal tentang adanya suatu kehamilan dipersiapkan dan hamil itu suatu proses sehingga dia perlu pertumbuhan dan perkembangan pada ibu maupun bayinya, sehingga perlu pemantauan yang menamakan antenatal care tadi untuk mendeteksi selama proses kehamilannya adakah kelainan pertumbuhannya dan segala macam. Oke, berarti asumsi mengenai hamil hanya 1 jam ini perlu ditepis ya, karena memang tidak mungkin kehamilan terjadi selama 1 jam saja begitu. Ya kalau kita mau, makanya saya bilang kalau kita ngomong medis, saya susah karena ilmu yang kita dapat dan memang yang ada itu hamil suatu proses, dan proses itu tidak hanya 1 jam, pasti berbulan-bulan dan segala macam sampai ada proses kelahiran. Oke, ya puji Tuhan juga ya bahwa Bu Henny ini melahirkan dengan sehat dan janinnya selamat ya dan sehat seperti itu. Iya. Ya, kita juga bersyukur itu benar sekali. Dengan ibunya lahir, melahirkan bayi
dengan berat badannya 3,4 dan syukur alhamdulillah bisa ditangani oleh ibunya, ya berarti kan bagus lah. Ya mungkin kita harus mensyukuri itu juga lah. Oke. Kemudian Pak, kira-kira Ibu Heni ini perlu ada penanganan khusus nggak setelah proses melahirkan yang tidak terencanakan ini? Saya rasa jelas penanganan khusus, istilah khususnya gini, yang pastinya lah namanya orang melahirkan, seyogianya baiknya dia periksa lah ke Bu Bidan, apakah puskesmas, apakah dokter untuk melihat kondisinya. Siapa tahu waktu lahir ada, misalkan ada sobekan jalan lahir, atau waktu lahir ternyata bagaimana tentang apakah lengkap lahirnya apa segala macam ya. Begitu juga soal keadaan bayinya sendiri waktu lahir gimana segala macam. Tapi kan Islam dengan ini ditolong persalinannya, kalau saya ditolong oleh siapa nih? Bidan. Apa lahir sendiri atau ditolong dibantu oleh bidan ya? Ditolong sama Bu Bidan, pastilah Bu Bidan itu juga pasti akan menjalankan semua prosedur keilmuannya Bu Bidan dengan baik dan benar. Artinya waktu lahir pasti Bidan mesti dikontrol tentang air susunya lah segala macam. Gitu. Alhamdulillah. Iya. Baik, terima kasih Dokter Ari atas waktunya. Sukses selalu dalam berkarir. Ya, selamat beraktivitas kembali. Nah, itu dia sahabat kompas.com, penjelasan secara medis dari Dr. Ari selaku ketua dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Jadi aku pengen tahu bagaimana pendapat sahabat kompas.com mengenai fenomena kehamilan samar ini. Aku tunggu pendapatmu di kolom komentar ya.